Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Oh, luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kata lain, panduan satu-satunya bagi orang Kristen menghadapi masa depan hari ini ialah firman Tuhan saja. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sore hari ini kita membuka firman Tuhan, belajar bersama-sama dari khotbah Yesus tentang akhir zaman, yaitu di Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Fokus perenungannya diambil dari ayat 25 ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ayat 25 berkata, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman kepada murid-muridnya, ada satu pribadi yang muncul di sini yang menjadi fokus dari percakapan pembicaraan Yesus kepada murid-muridnya di sini, di sini. Karena itu, Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28 secara khusus temanya terangkat dari ayat 25. Fokus pada firman Allah. Dengan peringkasan tema, orang-orang Kristen atau orang percaya fokus pada firman Allah. Pertanyaan yang muncul di sini, mengapa murid-murid Yesus harus fokus kepada perkataan firman Allah ini? Apa konsekuensinya kalau tidak fokus pada firman Allah? Orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus yang fokus kepada firman Allah, menurut Matius pasal 24 ayat 5, akan memiliki berkat yang merupakan alasan-alasan dalam renungan ini. Yang pertama firman Tuhan berkata, tidak takut menghadapi berita-berita yang menakutkan. Itu bisa dibaca dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat 13 merupakan penegasan dari bagian pertama ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Yesus berkata kepada mereka bahwa murid-muridnya yang fokus kepada firman Allah, mereka mempunyai alasan untuk tidak takut terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya ayat 5, Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ayat 8, kamu akan mendengar deru perang. Ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ada 7 bagian yang muncul dari alasan mengapa murid-murid tidak takut menghadapi masalah-masalah. Yang pertama, Mesias palsu. Tidak perlu ditakutkan berita mereka karena memang berita palsu. Yang kedua, kasih yang memudar. Dikatakan di ayat 13. Ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara yang dikasih, ini khotbah Yesus. Khotbah tentang akhir zaman. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus fokus, camkan apa yang dikatakannya. Jelas sekali ayat 25 berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya. Mengatakan apa? Mengatakan hal-hal yang dijelaskan tadi tentang peperangan dan lain sebagainya. Yesus sudah mengatakannya kepada mereka. Jadi tidak ada alasan untuk mereka takut menghadapi masalah-masalah yang akan berkembang di kemudian. Yang kedua, bagian yang kedua yang saya melihat, alasan mengapa orang Kristen tidak takut atau fokus kepada firman Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena mereka tekun menyelidiki firman Allah. Hal itu bisa dilihat dari ayat 15 bagian B, ayat 25, dan yang terakhir ayat 35 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus,
menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Hendaklah memperhatikannya. Ayat 25 yang menjadi tema kita. Camkanlah, Yesus sendiri berkata, camkanlah. Karena Yesus sudah menyampaikan itu. Ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi alasan mengapa mereka harus fokus kepada firman Allah, karena Alkitab menjadi jaminan. Firman Allah menjadi jaminan. Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Kata pembinasa keji di sini merujuk kepada antikris yang akan tampil pada waktunya. Dan bagian ini memberitahukan kepada kita bahwa apabila antikris muncul dalam 1 kali 7 masa yang dikatakan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 dan kitab Wahyu pasal 4 sampai 19, bagian ini menandakan bahwa gereja sudah diangkat, tapi Yesus sudah harus memberitahukannya. Jadi apabila, ini kesimpulan sementara, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus. Kata tempat kudus ini menunjukkan kepada saat di mana antikris berbuat seolah-olah dia Mesias Yahudi yang dijanjikan. Sehingga dia akan berusaha untuk meyakinkan Israel, bahkan mungkin dunia. Karena antikris yang disebut pembinasa keji adalah seorang pakar yang menguasai 4 bidang. Bidang teologi atau keagamaan, bidang ekonomi, politik, dan hukum. 4 bidang ini membuat dirinya itu manusia yang lain dari yang lain karena dia super menguasai 4 bidang ini. Pertama-tama orang Yahudi berkata, ini dia Mesias yang kami nantikan. Tapi dalam waktu 7 masa atau 7 tahun berlalu, dia di tengah-tengah dia menginjak-injak tempat kudus, dan itu akan membuat kemarahan besar dari bangsa Yahudi. Dan Yesus sudah memberitahukan itu kepada murid-muridnya. Dan yang menarik di sini, Yesus mengutip dari Daniel pasal 9 ayat 27. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan ayat 15 ini, Yesus berkata bahwa setiap orang percaya tekun membaca firman Tuhan, tekun memperhatikan nubuatan nabi-nabi. Karena nubuatan nabi mempunyai makna double. Ada bagian yang nubuatan genapi di waktu lalu, digenapi sekarang, dan digenapi akan datang. Dan bagian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus, dikatakan para pembaca, hendaklah memperhatikannya. Mengapa kita harus fokus kepada firman Allah? Karena untuk mengikuti master plan Allah yang sedang berjalan, panduannya cuma firman Allah, tidak ada yang lain. Yesus sendiri memberi rekomendasi itu. Di ayat 15, ayat 25, ayat 35. Malah ayat 35 Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kata lain, panduan satu-satunya bagi orang Kristen untuk menghadapi masa depan hari ini ialah firman Tuhan saja. Firman Tuhan berkata dalam ayat 4 sampai ayat 13 secara khusus dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kata selamat di sini tidak menunjukkan kepada konsep penebusan, tapi kata selamat ini menunjukkan kepada bebas dari penganiayaan antikris. Dan bagian kata selamat ini juga menunjukkan kepada persiapan pengangkatan, ini dikenal dengan rapture. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya betul-betul memperhatikan khotbah di akhir zaman di bagian 2 pasal ini, Matius 24-25, merupakan nuansa atau nubuatan ke masa yang akan datang. Yesus menegaskan pernyataannya dengan mengutip nubuatan Nabi Daniel. Dan dia sendiri menegaskan, selain nubuatan, Yesus sendiri menegaskan langit dan bumi akan berlalu,
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu sebabnya ayat 20 berkata, camkanlah. Camkan apa? Camkan apa yang Yesus katakan ini. Camkan firman-Nya, camkan kebenaran Alkitab. Karena itu pasti sungguh-sungguh terjadi. Kata camkan di sini juga memberi kita pemahaman bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Ini penegasan dari Injil Matius. Jadi kalau dia berkata sebagai seorang penguasa langit dan bumi, maka murid-murid termasuk orang percaya harus percaya, yakini ini bahwa yang berkata bagian ini adalah penguasa tunggal. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Siapa dia? Siapa Yesus? Dia adalah raja di raja. Ini rujukan tema utama dalam Injil Matius. Dia itu raja di atas segala raja. Jadi kalau dia berkata tentang masa yang akan datang, maka itu pasti terjadi. Dia penguasa tunggal. Bapak Ibu, ketika saya memperhatikan dari bahasa aslinya, dia memakai kata yang menunjukkan camkan sekarang untuk masa yang akan datang, bahwa sungguh-sungguh pasti terjadi. Ini nuansa dalam terjemahan asli. Camkan sekarang untuk mempersiapkan diri bahwa sungguh-sungguh akan terjadi peristiwa ini. Bapak Ibu, ayat 21 itu menarik untuk diperhatikan. Sebab masa itu, masa kapan? Masa 1x7 masa. Masa pemerintahan, masa kesusahan besar yang dikenal dalam masa tribulasi. Masa tribulasi atau masa kesusahan besar. Dikatakan sebab pada masa itu, masa kesusahan besar itu, akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia. Saudara yang kekasih, perlu memperhatikan firman Tuhan, karena di masa pemerintahan Antikris, kesulitan, kesusahan, penyiksaan yang ditimbulkan oleh penguasa ini, Alkitab mencatat, Yesus berkata di sini, peristiwa penderitaan atau yang dimunculkan hanya dalam relatif waktu 1x7 masa itu, seolah-olah peristiwa yang pernah terjadi. Hitler membunuh 6 juta. Peristiwa pembantaian besar-besar di dunia tidak sama dengan yang akan terjadi dalam masa pemerintahan Antikris. Bapak Ibu, fokus kepada firman Allah. Penting. Kenapa penting fokus kepada firman Allah? Karena ini Yesus sendiri yang memberi catatan tentang peristiwa yang akan datang. Jadi, saudara-saudara sekalian, orang Kristen atau murid yang percaya kepada Yesus, fokus pada firman Allah, Alkitab, pasti pertama, tidak mudah digoyahkan imanmu oleh hal-hal yang akan terjadi. Yang kedua, murid-murid Kristus, orang Kristen yang menyelidiki firman Allah dengan benar, bahwa orang tersebut akan diangkat sebelum masa kesusahan besar itu. Kenapa? Masa kesusahan besar itu ayat 21 menjelaskannya. Kesusahan yang ditimbulkan oleh pemerintahan, raja yang memerintah, Antikris yang memerintah itu, kesulitan-kesulitan yang dimunculkan di sana. Alkitab berkata, peristiwa siksaan yang akan ditimbulkan. Orang-orang, khususnya umat Tuhan, orang Israel yang akan menghadapi peristiwa itu. Peristiwa yang pernah mereka saksikan. Seperti sebagian dari bangsa itu yang pernah dihancurkan oleh Hitler. Tidak ada bandingnya dengan pemerintahan yang akan, kesiksaan yang akan terjadi pada pemerintahan Antikris. Karena itu, saudara yang kekasih, marilah selidiki firman Allah, Alkitab. Karena Yesus menganjurkan itu dengan kata-kata kunci yang menarik. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 15 bagian B, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya. Ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Fokus pada Alkitab sebagai acuan utama di mana iman kita bertumbuh. Ada banyak kabar-kabar yang membuat mengarahkan fokus saudara, tapi saya ajak Bapak Ibu sekalian, fokuskan perhatian saudara untuk menyelidiki Alkitab. Dari 31.171 ayat yang termuat dalam kitab ini, 2 pasal khusus memberitahukan saudara dan saya tentang peristiwa yang akan terjadi. Ayat 28 berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Silakan, ada berita-berita busuk berkembang di mana-mana dan banyak orang fokus ke sana. Tapi saudara dan saya diminta fokus hanya kepada firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk ajakan dari firman Allah, ajakan dari Tuhan Yesus, agar setiap murid-muridnya sepanjang sejarah wajib mencamkan atau memperhatikan yang dikatakan oleh bagian-bagian dari Alkitab ini. Manakala kami menghadapi peristiwa seperti hari ini yang kami hadapi, Yesus berkata, camkanlah bahwa aku telah mengatakannya. Tuhan, hamba berdoa, dari sekian berita-berita yang kami saksikan, berita-berita ini digambarkan sebagai berita yang menarik karena biasanya hal-hal busuk itu lebih menarik daripada hal-hal yang benar. Namun sore hari ini Alkitab mengajak kami untuk mencamkan, memperhatikan Alkitab daripada kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar busuk yang menakutkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Raja di Raja yang berkata sesuai dengan kapasitas dan otoritas. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami. Hamba berhenti di sini dalam nama Yesus, amin.